Bahkan bagameh garulah buka sulawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi una wa adalla bil jahli akhirin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil makhluqin imamil hadina wal muhtadin al-qail utlubul ilma walau bis-sin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Yang ulun muliakan para habaib, para tuan guru, wabil khusus sahibul majlis, guru kita Kiai Haji Muhammad Afwan dan guru kadinget guru kembar grup ya. Guru ini berataan Ananda, guru Hidayat Muhammad Hidayat, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu berataan, para ustazah yang hadir, semoga kita berataan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, dapat ampunan daripada Allah, diberikan Allah kita segala kebaikan, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Yang terpenting adalah kita minta kepada Allah, hajat terbesar kita dengan Allah adalah memohon mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting juga. Berataan penting berataan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Habib Jo Habib Barakbah Habib lah. Kada ingat ngaran sidin. Siapa ini? Tariban tadi ya. Jadi kita ini ibu-ibu pian yang istiqomah nih, untung benar lah maulud nih sewaktu-waktu aja datang sembah di kiau. Hanya kalau pian nih kan ada kepentingan datang, untungnya gitu. Untungnya di mana ya Bu? Untungnya inya mama abah kita dapat juga yang sudah meninggal. Ini kan mendoakan ya kan, aba ina wa ummahatina tuh doa arwah tuh gasan mama abah, dan nyata sampai itu ulun ulangilah, nyata langsung untuk blek langsung abah kita dapat, mama kita, kai kita dapat semua berkat kita berkumpulan kayak ini. Nah itu untuk yang sudah meninggal. Yang masih hidup kayak kita dapat keberkahan. Cuma kalau abah itu langsung melihat, kenapa? Kadada lagi fisik yang menghalangi melihat nur, melihat rahmat Allah Ta'ala yang mereka, kadada lagi dunia, kadada lagi yang menutupi mereka. Amun kita ini kan datang keyakinan kita aja bahwa kita ini dapat keberkahan daripada hadir di majelis ta'lim, hadir dapat pahala kan kada langsung. Karena apa? Akhirat, kecuali kita memang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kan perlu panjang itu orang yang beribadat mulai nang kaini nah, berilmu pulang melawan hawa nafsunya, sehingga setiap inya menghadiri melakukan ibadah apapun terasa inya. Membaca Quran aja tuh, Sadaqallahul azim, sudah sadaqallahul azim, karena inya memang dibukakan di hadapannya melihat kebesaran akhirat itu. Rukun iman yang keenam, percaya kepada hari akhirat, semakin besar. Habis membaca Quran itu terasa benar meriga. Jadi ruhnya itu merasa nyaman benar. Nah hadir di tempat inilah keuntungan kita. Ngalih majelis khair seperti ini di akhir zaman, yaitu untung pian hadir berataan itu. Cuma terlihat langsung kada sudah cuma guru memadahkan, Rasulullah memadahkan melalui guru-guru kita bahwa orang hadir di majelis taklim diberikan rahmat, malaikat meliputinya, bahkan malaikat bakalah malaikat merendahkan diri
merendahkan diri, meandak akan sayap-sayapnya di andaknya. Jadi ada orang mau ulu-ulu kalau kayak itu jar sayap malaikat kita injak jar bisa patah, akhirnya dasar patah batis orang karena mempermainkan hadis Nabi itu model dianggapnya remeh. Itu hadis Nabi itu memadahkan bahwa begitu dimuliakannya orang menuntut ilmu. Malaikat aja bertawaduan lawan kita. Orang menuntut ilmu hadir di majelis taklim itu langsung inya masuk surga. Di raudhah min raudhatil jannah, di taman-taman daripada taman surga. Mereka kada perlu mati dulu. Kalau hendak masuk surga langsung tanpa dihisap, tanpa melalui napa tadi ujar Ananda guru hidayat tadi, kada ada orang satupun yang hendak masuk surga kecuali lewat di titian siratal mustaqim kena. Tapi ada tanpa melalui proses itu, yaitu masuk ke majelis taklim seperti ini. Kalau sembahyang itu memang utama, ibadah utama kita, ya. Ngaran ibadah utama lah. Allah, begitu ajan setan buka tebirit-birit sampai tekantut-kantut. Tuntung ajan bebulik pulangnya, orang takbir mulainya digodanya kita. Setan tadi sembahyang karena ibadah utama tadi. Tapi khusus untuk majelis taklim, setan kada kau masuk, kada kau mengganggu. Coy, pian rasakan beda tuh. Amun kita ke majelis taklim, otak kada kemana-mana tuh. Apalagi kayak ulun kan ke majelis taklim, pengantukan itu benar otak guring teguring keuyuhan. Nah, tapi otak kada kemana, itu kebesaran majelis taklim. Inilah di samping ibadah utama kita sembahyang, nah ibadah hadir di majelis taklim ini yang kita harapkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hadir di majelis taklim satu bab belajar di majelis taklim, itu ibadah sama beribadah 70 tahun. Beribadah sekali hadir tuh. Kira-kira satu bab itu 70 kali pertemuan, tuntunglah. Kadang-kadang satu bab itu 3 kali pertemuan gin sudah. Tuntung satu bab kita belajar itu. Berarti sekali pertemuan itu sekitar 20-25 tahunan ibadah kita. Dan banyak lagi ibadah-ibadah lain yang kita dapatkan di dalam majelis. Apalagi ilmu yang disampaikan tuh bagus benar. Alhamdulillah guru Apan biar aja tiap malam Rabu nyampaikan bagus benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi guru yang soleh, jadi yang lain-lain menyusul karena orang Sungai Mariam, ya bisa minimal kita menasihati diri kita sendiri. Aku ingat dulu di Martapura itu ada guru Kiai Haji Syarkawi Thayyib MA. Sidin sekolahnya di Mesir, sekolah kuliahnya orang Martapura. Imbah itu Sidin ada di Pakistan juga. Sidin diam di Murong. Kan di luar negeri toh. Setelah pulang dari luar negeri, Sidin kada betampil seorang, kada amun betampil seorang tuh bisa-bisa jadi takaburnya datang. Setelah pulang dari luar negeri, ada guru ibad, ada guru sekumpul, ada ulama lain. Sidin berparak dengan ulama lain. Walaupun ikam lebih hebat ilmu ikam, lebih hebat pandir ikam, tapi ulama Tuha itu kan bijaksana, ma'anwakan sehingga Sidin bertambah cahayanya, sehingga Sidin di Martapura waktu itu gurulah kadada yang Sidin yang timbul, termasuk anak guru ibad, guru Muhammad bulik dari Mesir. Sidin, abah Sidin ada, guru sekumpul ada menyayangi, ma'anui di bawah naungan itu. Jadi Sidin ke Mesir, lain ilmu Mesir langsung walaupun kita tahu ilmu Mesir itu connect juga dengan ilmu kita, cuma ulama kita Martapura tahu ma'aturakan. Nah di situ jangan sampai menimpa kepada anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, imbah bulik carainya seorang. Aku jar dari luar negeri, iya takabur nanti. Setelah bulik, sebelum ke luar negeri, bisi peguruan cium tangan.
Kami kada perlu cium tangan bubuan ikam, yang perlu tuh ikam bari duit. Ikam cium anu kada papa, malah guru-guru yang bijaksana begitu dicium tangannya diunjuk si dinai dengan niat apa? Ya Allah, orang ini mencium tangan ulun ini, inya menganggap ulun orang soleh, inya menganggap ulun orang baik, maka inya merendahkan hatinya dengan ulun. Ya Allah, nah berkat orang baik ini nah mencium orang yang banyak dosa inilah, samakan ulun jadi kaya inya juga tawadu sifat ulun, jangan sombong. Nah kayak itu tuh dicium orang, guru dicium tangan. Lalu si murid tadi karena bebisa seorang imbah bulik dari luar negeri sekolah, ilmunya tinggi. Lalu gurunya yang bahari, yang inya belajar, yang dibimbing, kada bisa inya baca alif batasa jim ha dan seterusnya. Kalau kada guru itu setelahnya bertinggi, padahal yang dipakainya bekas alif-alifan gurunya ini. Setelah bulik gurunya itu ada gurunya dikritiknya, disambatinya guru. Ilmu gurunya kan memang kada anu inya. Imbah itu besalaman gurunya, besalaman. Berdiri sambil berdirinya, mencium kada sambil berdiri. Han, itu cukup aja kalau mencaburakan kita ke dalam neraka kalau sifat kita kayak itu. Cukup aja itu. Sebiji itu aja Gen. Kada usah jauh-jauh mencari yang lain lagi maksiat, cukup satu itu dulu menceburakan kita ke dalam neraka. Artinya ada sifat takabur itu sulit akan mendapatkan, sulit ilmu itu bermanfaat bagi orang yang seperti itu, orang seperti itu. Nah mudah-mudahan kita dipelihara akan yang kaya itu. Jadi yang mana sifat tawadhu itu, sifat rendah hati itulah akan kita. Cukup kita menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Ada orang banyak lebih baik, aku semuanya nih yang paling bagus. Di antara mereka adalah aku. Di hati kita merasa lebih baik, maka itu cukup persyaratan untuk di label, disambat orang takabur atau sombong. Dan Allah Ta'ala paling kada ketuju lawan orang sombong. Karena at-takabburu ridai. Takabur itu adalah sifatku, selendangku, sifat Allah. Yang lain kada boleh. Ama orang hendak takabur berarti hendak sama dengan Allah Ta'ala. Apa ciri orang takabur itu? At-takabbur, ujar Nabi, orang sombong itu gomtun nas waraddul haq, menganggap remeh orang lain dan menolak kebenaran. Jangankan bujur ujar ini, ulun ini hendak menyampaikan masalah niat dalam sembahyang, cuma ulun sambungnya akan bujur ujar sini, ini guru bagus, nangkainya disuruh kekanakan panglah, tapi guru sudah alhamdulillah. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang itu tanda takabur, tanda sombong. Nabi Isa aja tuh anjing bangkainya lagi, bukan anjingnya, bangkai anjing aja tetap sidin menganggap ada kebaikan di anjing itu, bagus anjing itu. Jadi ujar bubuhan Hawariyun, bubuhan anak buah sidin melihat bangkai anjing, anjing itu jar baunya anjing pulang, bangkainya baunya. Nabi Isa bijaksananya, Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi kalau tuh ujar Nabi Isa, cukup ikam sambat yang baiknya aja, cukup ikam sambat baiknya. Lalu Nabi Isa, putihnya gigi anjing itu, nah giginya yang anunya jangan dianu baunya. Dilihat orang nih berjubel banyak kelakuannya nang kayak sampah, bau ibarat bebau kelakuannya itu. Jangan dilihat kelakuan, lihat baiknya. Nah termasuk kita, ketika kita jadi orang baik, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Bukan berarti bahwa kita kada tahu bahwa diri kita punya keistimewaan. Ya kala? Masa kita kada tahu?
Ketika kita belajar bujur-bujur, kita cerdas, kita jenius, kita mengalahkan bisa semua. Inya paling pintar di situ. 1000 mahasiswa, 15.000 santri, inya aja nomor 1. Mas tahu kalau inya nomor 1, tahulah kayak itu. Tahu, cuma inya tahu dirinya nomor 1, kada pernah merasa inya lebih baik daripada yang lain. Ulun ada beberapa kawal, ada beberapa teman. Dulu waktu ulun di Sanawiyah, ada kawal ulun Haji Edi Sukamto. Itu orang di kesehatan. Tuntung juga belajar awan guru Abdul Rashid. Tuntung ini juara 1 di waktu di Sanawiyah. Bahari Sanawiyah negeri nya juara 1, ulun juara 2. Kada pernahnya merasa nomor 1. Inya menghormati ulun banar. Ulun juga menghormatinya mulai kekanakan itu. Edi Sukamto diangkat terus derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampainya doktor di bidang kesehatan, ulun ke agama. Nah, di Martapura di sekolah Patih Mangunjaya itu ada ngarannya Guru Suhaimi di Sangatta sekarang. Itu Guru Suhaimi itu cerdas. Mulai sekolahan mengajari orang di rumah kekanakan kekawalannya juga melajin nahusar, memang cerdas inya. Kada pernahnya inya tahu bahwa sidin cerdas, tapi kada pernah merasa lebih baik daripada ulun. Han, menghormati benar juga guru, saling menghormati guru. Ada di Bontang itu, inya juara 1, ulun juara 2. Ya. Tapi Guru Saimi dengan Guru Edi, iya kan di atas ulun kalau tuh anunya. Tapi ulun juga tahu, ya. Mereka itu tahu ulun, Guru Saimi, Guru Edi Sukamto, tahu ulun bahwa mereka kada mampu untuk bini banyak. Ulun tahu beristri banyak, tapi ulun beristri banyak kawa, tapi kada pernah merasa lebih baik daripada mereka berdua. Ya kan kayak itu. Jadi kayak itu aja, nikmat Tuhan kita tahu diberikan Allah, cuma jangan dibawa bersombong. Sayyidina Isa alaihissalam disumpahi orang, disambati orang, yang kada baik sidin, disambati orang kada baik, padahal sin kada ada itu. Disambati orang, kekawalannya hendak mengambilkan hati, ujar Nabi Isa. Tapi ini politis, bujur aja sin madahakan. Ujar sidin caranya membulikakan kejelekan orang tuh bawa jelek. Tapi kada menyambati. Sidin disambati orang. Ketika disambati orang, kekawalan sidin hendak managur, ujar sidin, lihatakan aja. Kenapa aja? Pian lihatakan aja orang itu sedang membongkar kejelekannya sendiri. Ulun ulangilah, ini yang harus kita nih. Ketika Nabi Isa alaihissalam disumpahi orang, disambati orang kada baik macam-macam, yang sidin kada mungkin seperti yang dituduhkan itu, lalu sidin, kakawalan sidin, murid-murid sidin hendak menagur, ujar sidin, lihatakan aja. Lihatakan aja, inya itu sedang menguraikan, menjelaskan kejelekannya sendiri. Ini supaya kita bisa memahami. Jadi nengka ini, ketika kita ketujuh menjelek-jelekkan orang, maka yang kita ucapkan itu, walaupun orang yang kita jelekkan itu lah memang bujur, dan kita ketujuh menjelek-jelekkan orang itu, dan kejelekan itu kita kada pernah melakukannya. Nah, kejelekan yang kita sambatkan orang tuh nah, bungul banar itu jar, purici, bini guru purici, bungul banar, muha merangut. Sidin kada pernah merangut, misalnya kada melakukan itu, sidin bersih, sidin kada purici. Nah, yang kita selalu buka itu sifat-sifat yang nengkaya orang yang disambati itu, tapi inya sudah terlaksana, itu ada pada diri kita, tinggal menunggu waktu aja lagi, kita bakalan sama nengkaya orang itu. Kalau kada percaya, buka di Mau'izatul Mukminin dulu, belajar lawan Guru Sukri Martapura.
Ujar ulama itu kalau kita ketujuh menyambati orang itu berarti sifat yang orang kada baik itu ada dengan kita, tinggal kita membuka aja. Jadi nang kayak apa? Menghilangkan dengan demikian bahwa begitu kita kawak menahan kada menyambati orang, sifat yang ada sama dengan orang tuh insya Allah akan hilang sendirinya berkat nur yang bersemayam di hati kita karena kadada ingin menjelek-jelekan orang. Selamat tuh, selamat. Dan itu memang alih kita latih dan kita latih. Nah mudah-mudahan kita bisa menjaga aib orang lain dan mudah-mudahan kita selalu melihat kekurangan-kekurangan kita sehingga kita bisa memperbaikinya ya. Jadi kalau kita menyambat-nyambat orang itu, yang keluar daripada kita itu, yang dimuntung kita, orang itu kan sudah menggawi, kita belum. Jadi ujar ulama tuh itu yang ikam sambat tuh ada pada diri ikam, tinggal ikam walaupun belum menggawi, ikam tinggal menunggu waktunya aja akan menggawi juga kayak itu. Ujar Nabi, tegasnya Nabi ada menyatakan, siapa yang menguyak, menggibah, menjelek-jelekan orang, kada dimatikan Allah sebelum inya sama nang kaya orang yang disambatinya. Maka jalan satu-satunya, amun sudah terlanjur kita tersambat lawan sidin, jalan satu-satunya minta maaf dengan yang bersangkutan, selesai urusannya. Tetapi kia fajar minta maaf, kalau kira-kira sarik sidin cukup minta maaf biasa aja, kada usah dijelaskan. Abah Haji ulun minta maaf, minta maaf apa ikam? Pokoknya ulun minta maaf, ulun salah lawan pian ini orang baik. Kan kada mau ambung pang memang sidin orang baik. Orang baik minta ampun maaf. Apa gerang salah aku, salah ikam. Itu pang kada bagus ulun, pokoknya perhatian ulun kada baik lawan pian. Pokoknya ulun ambil barakah pian aja, nambah salaman minta ampun maaf ulun. Sudah, biar sin maksa jangan dijelaskan. Apa gerang jar? Amun ikam kada mau menjelaskan, aku kada mau maafkan. Siapa Pak Haji? Ayo aja sambat. Biar sin menyuruh sambat kada apa-apa, biar sin bepada kada apa-apa, jangan. Apa gerang ikam dosa ikam? Ulun menyambati pian pian ini bebungulan. Sarik suruh sidin, mulai sudah sidin, padahal sidin suya kada apa-apa aja. Napa lagi jari ikam nyambari aku? Ulun madahkan ke kawalan Pak Haji itu, coba lihat jalannya pina jar Pak Andi Harun tersinggung sidin berjalan pina temereng-mereng itu gara-gara kenapa jar? Aku ulun padahkan non bubuhannya Pak Haji itu kira-kira biji peler sidin sebiji aja kada imbang, tempeleng sidin benar lagi ya. Jadi masalah-masalah itu kada usah dikisahkan, kira-kira sidin sarik. Amun sidin sarik kada usah, cukup minta maaf. Maka bahari di Tambihul Muktarin ada dikisahkan waktu belajaran di keraton, guru ada mengisahkan salah seorang wali. Ini terakhir sudah. Bujur tuh yang ini ujar guru Muhammad Hidayat Uwais menu berdiri. Wali itu kira-kira habis isya tuh berjalan orang lewat di rumah sidin, terlihat sidin ngalan rumah orang sederhana kan, terlihat lobangnya, terlihat sidin berdiri sembahyang bulik jam 10, jam 1, jam 2 tetap berdiri sini. Orang ini wali, orang ini kada pernah maulah masalah lawan orang lain, panderannya baik dengan orang lain, bagus dengan orang lain. Tahu pian amalan itu luar biasa, biasa ya syekh, wahai guru, wahai apa sidin disambat, luar biasa pian ini, ibadah pian ini. Padahal biar pian kada sembahyang nangka itu keras gin, dengan kelakuan, dengan akhlak pian dengan sesama manusia itu, dengan ibadah pian yang kada terlalu ekstrim benar tuh, aman aja pian. Kalau menurut ukuran syariat aman pian, hakikat aman pian. Apa jawaban sidin? Aku berdiri ini pintarai, aku berdiri ini belawas-lawas, aku gair juga. Kalau pina ada salahku dengan manusia,
Yang mana orangnya? Aku kada kau minta maaf. Nah ibadahku nih jadi potongannya ke situ. Nah kayak itu leh. Nah, jadi ini aja karena mulut badan binasa. Mudahan selamat kita beratan. Mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama mudahan di dosa kita yang terkhusus spesial dosa kita dengan Allah. Pengoler banyak kada ingat, dengan Nabi kada tahu ya, cinta dunia, akhirat kada tapi dicintai. Kenapa lagi ada sombong-sombongnya, ada pehiriannya, ada riaknya, itu hubungan lahir batin. Mudahan Allah Ta'ala ampuni. Maka itu aja surah asal minta ampun bujur-bujur, ya Allah ampuni dosa ulun lahir batin. Nah menangis kita, menangisnya kadang kayak ini di kondisi akan menangis sorongan beribadah, nangis kita. Satu tetes baju mata kita itu cukup aja untuk memadamkan api neraka yang bakalan membakar kita. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.